Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Pagi ini aku recording nih pagi-pagi banget loh. Jadi rencananya hari ini aku mau bikin 2 video. Pertama, ini yang sedang aku record, ini aku mau ngomongin tentang self love. Yang kedua, aku akan bikin energy update setelah ini. Ya, jadi kenapa aku mau ngomongin self love lagi? Mungkin ada teman-teman yang masih nggak paham atau kurang ngerti ya self love itu apa, karena sepengalaman hidupku juga, seiring aku bertambah usia, aku semakin paham sesungguhnya self love itu apa. Jadi mungkin aku yang 1 tahun lalu memahami self love itu hanya sebagai mencintai diri sendiri, yaitu merawat diri, mengurus diri gitu ya. Kemudian aku yang sekarang sudah semakin full pemahamannya tentang self love gitu. Jadi teman-teman, ini anggap aja sharing ya. Dengarkan kalau misalnya teman-teman mungkin punya waktu, karena aku nggak tahu akan ngomong sepanjang apa. Cuman aku berharap dari sharing aku ini teman-teman semakin mengerti betapa pentingnya self love itu dan betapa diperlukannya self love itu ya. Dan kalau bisa sedini mungkin. Jadi kalau teman-teman saat ini punya ponakan yang masih usianya sedini mungkin lah, yang udah ngerti bisa diajak ngomong, misalnya TK atau SD kelas 1, itu pun sudah saatnya untuk diajarkan self love, tapi tentunya dengan konsep yang lebih sederhana, dan mungkin nggak usah dikasih materi, tapi didorong supaya dia berani untuk menjadi dirinya sendiri. Karena kunci utama dalam menjalani hidup ini, biar kita nggak terombang-ambing, biar kita nggak galau, itu yang akhirnya aku pahami adalah self love itu sendiri ya. Kalau teman-teman lihat, sesungguhnya banyak permasalahan itu datang dari perasaan tidak bahagia, perasaan kesepian. Manusia itu pada dasarnya mau dia dikelilingi dengan banyak orang, segimana banyaknya orang, atau dia didampingi dengan pasangan yang baik hati, atau dia punya banyak uang. Tapi kalau dalam dirinya dia tidak mengenal dirinya sendiri, dia tidak punya rasa self love itu, maka loneliness itu akan selalu ada, teman-teman. Gitu. Jadi aku kasih contoh gini. Orang sering mengira self love itu hanya berkaitan dengan menyenangkan diri sendiri. Oh, gue udah self love nih, gue udah memilih untuk bikin diri gue senang daripada orang lain. Itu adalah bagian dari self love, tapi bukan self love yang sesungguhnya, bukan itu. Self love itu adalah dimana kita melakukan hal yang bahkan gak enak, bahkan sesuatu yang tidak nyaman pun, tapi kita tahu itu akan baik, itu akan sehat untuk kehidupan kita, sehat lahir batin ya. Contoh gini, kamu orangnya gak enakan, terus kamu selalu mikirin perasaan orang lain gitu. Kamu gak enakan, kamu gak bisa say no, padahal kamu udah capek, padahal kamu udah melakukan yang terbaik, tapi tidak diapresiasi gitu kan. Nah, itu aku bisa bilang kamu gak punya self love. Artinya apa? Kamu menggantungkan kebahagiaanmu dari perasaan orang lain. Kalau orang lain senang, kamu senang. Kalau orang lain bete, kamu merasa gak berharga. Jadi apa-apa harus selalu dari orang lain, harus divalidasi oleh omongan orang lain. Jadi ketika tidak ada orang dalam hidup, maka jadi lonely, jadi merasa nggak ada artinya. Itu yang pertama ya. Jadi
Kita tidak jadi pribadi yang utuh kalau terus-terusan dikasih asupan dari luar. Asupan itu apa? Asupan perkataan, iya kamu baik banget ya jadi orang, kamu cantik, kamu tuh hebat, aku menghargai kamu, kata-kata manis, kata-kata pujian. Kita jadi menggantungkan hidup kita terhadap itu. Kemudian dari sosmed, gak dapet likes nih, foto gue gak ada yang nge-like. Kemudian kita merasa fail jadi orang. Tulisan gue gak ada yang komen, atau tulisan gue gak ada yang kasih komentar positif, malah negatif, dicerca. Kemudian kita menjadi manusia, kita ngerasa jadi manusia yang tidak utuh. Nah, itu karena kurangnya self love. Makanya aku kalau misalnya konsultasi gitu ya, ada temen atau ada klien konsultasi sama aku selalu tekankan, lakukan sesuatu itu karena memang kamu pengen gitu, karena memang kamu pengen. Misalnya kamu mau bantuin orang karena kamu pengen, bukan karena kamu ngerasa bahwa punya utang budi, dulu kita pernah deket, dulu dia pernah baik banget sama gue. Jangan kayak gitu. Bantulah orang karena kita pengen dan mampu gitu kan. Tuh. Ini memang agak sporadis ngobrol ya, karena aku biasanya kalau bikin video selalu spontan, gak pernah aku tulis gitu kan. Jadi mohon maaf kalau misalnya mungkin kayak berantakan gitu ya pembahasannya, cuman aku berharap ada yang nyangkut aja dengan pengalaman keseharian kita semua. Tuh, ya. Plus dengan urusan self-love ini ya, kalau kita nggak punya self-love, kita selalu divalidasi, hidup kita selalu menuntut komentar orang, pendapat orang. Lalu apa yang terjadi ketika pendapat dan komentar itu menyakitkan atau malah merendahkan? Kita jadi seseorang yang sangat rapuh dan rentan. Itu karena kita nggak punya self love. Kalau kita punya self love, pendapat orang itu mungkin bisa dibilang nomor 2. Kita harus make sure kita duluan nih yang kasih pendapat ke diri kita. Misalnya gini, aku reading, aku baca oracle, aku baca tarot. Aku melakukan karena aku suka. Aku nggak mikirin apa kata orang tuaku, apa kata tetanggaku, apa kata pasanganku. Malah ya dulu waktu aku belum punya pacar, aku udah baca oracle dan aku cuman ngomong gini aja ke Tuhan, atau ngomong ke orang yang misalnya, nanti gimana kalau lo punya pacar lo nggak terima lo baca oracle atau tarot. Ya aku bilang aku nggak mau pacaran sama dia. Dan aku yakin Tuhan akan mendatangkan orang-orang yang sesuai. Artinya apa? Tuhan gak akan datengin orang yang gak bisa menerima aku dengan hobi aku ini gitu ya. Kecuali aku yang maksain diri untuk bersama seseorang yang gak meant to be untuk aku. Nah itu sering juga terjadi gitu. Utamakan diri kita sendiri itu bukan berarti kita jadi egois dan manja-manjain diri. Utamakan di sini artinya gini, sebelum menolong orang, sebelum memikirkan masalah orang, kita pastiin dulu nih diri kita udah beres, diri kita tertata dengan baik, gak ngerepotin gitu ya. Diri kita tidak kekurangan kasih sayang. Nah yang terjadi apa? Banyak sekali orang tangki kasih sayang terhadap dirinya sendiri tuh mungkin gak nyampe 50%. Jadi mereka hidup jalan-jalan, berkeliling di pasar, di jalanan dengan tangki kurang dari 50%. Mencari bisa fullnya bagaimana. Orang ngira bisa full dengan traveling, jalan-jalan. Ya itu full yang fake menurut aku. Kamu full ketika liburan, ketika kamu balik lagi, tangki itu kurang. Karena apa? Energi yang jalan-jalan itu kasih ke kamu bukan energimu sendiri. Itu dari luar, tetap dari circumstances, dari luar, dari lingkungan. Atau
habis hangout sama teman, oke, sampai 80%, turun lagi, segitu sampai rumah kondisi rumahnya toksik, makin kurang lagi gitu. Jadi selama kita masih mencari sumber kebahagiaan itu dari diri kita, itu tandanya kita nggak pakai self love kita sendiri. Nah, terus gimana dong supaya kita tangki self love kita tinggi? Pelan-pelan mengutamakan diri sendiri, artinya berani menjadi diri kita gitu loh. Kalau kita dituntut melakukan sesuatu dan kita sebenarnya nggak sanggup, kita harus berani bilang enggak gitu. Itu salah satu self love ya. Kemudian contoh yang lain adalah melakukan pola hidup yang sehat. Itu juga salah satu yang self love, karena itu adalah bentuk investasi yang tidak akan bisa ditukar sama uang. Kesehatan itu nggak bisa ditukar sama uang. Kamu nabung kesehatan itu, kamu sendiri yang merasakan manfaatnya. Kalau kita nggak sehat, uang pun nggak akan datang. Terus bentuk self love yang lainnya menurut aku adalah belajar hal baru, belajar hal-hal yang dalam jangka panjang bisa menambah self esteem. Misalnya kamu senang melukis, kamu udah lama banget pengen jadi pelukis. Mau umur kamu 50 tahun sekarang, gak ada kata terlambat. Do it for yourself. Lakukan semua yang kamu pengen lakukan untuk diri kamu. Jangan do it for other people. Jangan lakukan itu untuk anak kamu. Jangan lakukan itu untuk suami kamu. Dan aku selalu encourage orang-orang untuk menerobos comfort zone mereka. Karena comfort zone itu adalah jebakan Batman terhadap self-love. Ketika kita ngerasa nyaman, hidup emang enak. Tapi tangki self-love kita nggak nambah. Karena apa? Karena nggak ada pertumbuhan di situ. Ketika kita berani keluar dari zona nyaman, mau itu mencoba pekerjaan baru, mencoba hobi baru, maka akan ada growth, pertumbuhan. Dan suatu pertumbuhan ketika kamu bisa masuk ke dalamnya dan punya achievement walaupun kecil, kamu akan merasa bangga terhadap diri. Itu adalah self-love. Jadi lakukan hal-hal yang bisa membanggakan diri kamu, bukan membanggakan orang lain, bukan membanggakan orang tua, membanggakan pasangan. Do what you love, tapi yang sifatnya eternal, yang sifatnya abadi, hingga kamu mati kamu bisa membanggakan itu. Itulah self love. Apa yang bisa kamu banggakan ketika misalnya nanti di usia tua, seseorang tuh kalau ingat kamu tuh misalnya apa? Karya, misalnya karya atau pengalaman hidup. Kamu pernah terpuruk kemudian kamu bangkit. Itu adalah tabungan untuk self love. Makanya aku sih gak pernah maksa orang ya untuk menerobos zona nyaman. Tapi aku selalu kasih pilihan gitu. Misalnya kayak kemarin nih, aku bikin kelas mini course. Ada orang-orang yang tidak siap untuk berada dalam kelas kecil karena mereka sangat introvert. Kemudian aku cuma bilang gini, ada pelajaran yang kita gak bisa dapat kalau kita belajar sendirian. Karena aku udah pernah ngalamin, aku orang yang sangat introvert. Ketika aku belajar sendirian, ketika aku pengen hidup berjalan sesuai dengan apa yang mauku, memang nyaman, tapi lingkup aku jadi kecil. Aku gak bertumbuh. Nah itu berarti kita gak punya self love. Kalau kita sayang sama diri sendiri, kita challenge diri kita. Oke, gue introvert, gue gak nyaman berada di dalam lingkungan yang besar, tapi gue gak mau hidup begini terus. Nah itu harus punya mindset seperti itu. Gue gak mau hidup begini terus. Gue yakin gue gak diciptain sama Tuhan untuk menjadi seperti ini kok. Carilah pertumbuhan gitu. Pertumbuhan itulah yang akan mengisi tangki self love. Bukan pertumbuhan rezeki ya, bukan pertumbuhan uang gitu, tapi pertumbuhan karakter, kekuatan dari dalam, sehingga
kita menjadi manusia yang selalu punya perasaan utuh, nggak yang dikit-dikit ngerasa aduh nggak ada temen nih, gabut, nggak tahu harus ngapain gitu, atau nggak punya pasangan, enak banget ya kalau ada pasangan. Itu kan jadi nggak utuh ya. Jadi selalu harus ada sesuatu baru kita ngerasa nyaman. Tuhan gak nyiptain kita kayak gitu loh, gitu. Tuhan tidak mendesain manusia untuk menjadi kayak begitu. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman sekarang masih ngerasa takut-takut untuk menjalani self love, itu wajar, karena self love itu memang butuh keberanian. Tapi pilihannya gini aja, kamu mau hidup nyaman tapi mengkeret, kecil, tidak bertumbuh, dan pada akhirnya ya hidup ya lewat begitu aja dan kita mati, atau hidup ini dengan umur yang tersisa, waktu yang tersisa bisa dimaksimalkan untuk bertumbuh, sehingga pada nanti kita berpulang tuh kita bisa merasa bangga sama diri kita bahwa kita sudah berani melewati challenge atau tantangan-tantangan yang takut kita kerjain. Dan itu bukan hal gede kok teman-teman yang harus kita lewatin. Hal-hal kecil sesimpel misalnya nggak berani berterus terang ketika kita harusnya ngomong jujur. Tuh, hal simpel misalnya selalu berasumsi gitu. Manusia itu kan senang berasumsi ya, nggak berani ngomong. Padahal kalau ngomong, prasangka-prasangka itu hilang. Nah ini juga yang aku lihat fenomena di mana ketika kita nggak berani ngomong, kita nggak berani bertanya atau nggak berani say something gitu ya, nggak berani berpendapat, akhirnya kita hanya percaya sama prasangka. Akhirnya apa? Prasangka itu menjadi kenyataan yang kita ciptakan ya, akhirnya delusi. Kita hidup dalam prasangka, penuh prasangka. Bisa bayangin ya orang kalau hidup dalam prasangka tuh kayak apa? Dia tidak hidup dalam kebenaran, bermain sama pikirannya terus. Aku sih nggak mau kayak gitu. Nggak enak. Aku udah pernah kayak gitu dan nggak enak, ngabisin energi, bikin stres. So itu tadi tentang self love. Utamakan pertumbuhan diri. Jadi self love itu bukan tentang senang-senang, nyaman-nyamanin diri, enggak. Tapi self love adalah utamakan pertumbuhan diri. Mau itu belajar menabung, belajar makan yang sehat, olahraga yang konsisten, belajar menolak ketika emang hatinya nggak mau, belajar melakukan hal baru yang nggak nyaman, and then konsisten melakukannya, itu adalah self love. Itu aja, mungkin nggak lengkap ya, pasti masih banyak yang belum aku sampaikan, tapi hopefully bisa dimengerti. Thank you for listening, thank you for watching. Semoga kita semakin mahir untuk mempraktekkan self love ini dalam kehidupan sehari-hari, biar apa ya? Biar nggak ngerugiin diri sendiri dan orang lain. Oh ya, satu hal lagi yang pengen aku sampein. Ketika kita nggak punya self love, kita akan jadi benalu di hidup orang. Contoh, satu lagi ya. Kita kan makin tua teman-teman ya. Semakin lama semakin tua. Ketika kita nggak punya hobi deh. Kita misalnya gini, selalu mencari penghiburan dari orang lain. Dari TV, dari anak gitu ya. Lalu kemudian anak-anak menikah. Nah, kita hampa hidupnya karena selama ini kita nggak pernah tuh cari tahu cara mengenal diri kita gimana. Kita nggak pernah cari kegiatan, cari hal yang kita suka. Kita selalu mikirin anak, selalu mikirin orang lain, sampai kita sendiri lupa kita tuh maunya apa sih di dunia ini. And then suddenly ketika anak-anak udah harus menikah, kita nggak punya apa-apa. Hidup jadi hampa. Jadinya kita ngeresein hidup orang. Kita ngerongrong orang lain. Kita ngerongrong anak kita. Gitu ya. Jadi buat orang-orang yang udah punya anak, orang-orang yang sudah menikah, gitu kayak aku juga nih. Misalnya aku kan berencana tidak punya anak ya. Aku udah pikirin nih, nanti
kan karena aku dengan suamiku bedanya kan 10 tahun. Aku akan lebih tua kan, aku lebih tua duluan. 10 tahun itu kan jauh. Aku udah mikirin jangan sampai ketika aku masuk usia, misalnya aku masih dikasih umur sampai umur 70 gitu ya, atau umur 60 deh, atau 50, gak usah jauh-jauh. Ketika aku masuk 50, suamiku kan masih 40 tuh, masih produktif. Jangan sampai pas umur 50 aku ngeresein suamiku karena aku gak punya kegiatan, karena aku gak punya hobi. Ini yang 40 lagi produktif loh, cari uang, berkarya, mencari jati diri. Gue yang umur 50 kan udah masuk ke, memang masih produktif, pasti masih produktif ya, tapi kan umumnya orang ngerasa 50 tuh udah kayak mulai senja gitu. Nah, aku gak mau kayak gitu. Makanya aku selalu make sure untuk belajar hal baru yang bisa aku bawa sampai tua pun. Aku bisa mempraktekkan itu. Misalnya kayak sekarang aku belajar Buffalo Remedy, itu adalah teknik healing dengan air ekstrak bunga gitu. Dan itu belajarnya beneran, belajar kayak sekolah, kayak ada skripsinya. Nanti kalau sudah punya sertifikasi, sampai tua pun aku bisa jadi praktisi gitu. Jadi mau nanti suamiku sibuk dengan bisnisnya, aku bisa buka praktek. Itu pertama. Atau aku bisa jadi guru yoga, aku bisa bikin courses gitu. Jadi teman-teman mulai dari sekarang menabung bakat, menabung skill untuk nanti sepanjang hidup itu kita pakai, sehingga kita nggak bergantung sama orang. Itulah self love yang sesungguhnya. Jadi ketika teman-teman sekarang nih nggak punya pasangan, jangan fokus pusingin mikirin kapan gua nikah, tapi fokuslah, carilah itu skill yang bisa kita bawa nanti sampai kita nikah, sampai anak-anak menikah gitu ya, sampai punya cucu. Itu skill itu masih ada, carilah itu dari sekarang. Malah mumpung belum punya pasangan, belum punya anak, Tuhan tuh maha baik, kamu dikasih kesempatan untuk ayo menabung self love sebanyak mungkin, bertumbuhlah semaksimal mungkin. Karena kita benar-benar ngejalanin hidup itu sebenarnya sendirian. Orang lain hanya lewat, hanya menemani sejenak, tapi sisanya kita menyikapi hidup itu sendirian. So itu aja. Semoga bisa menginspirasi. Abis ini aku mau bikin energy reading. Bye bye.